Oke. Nah, jadi tanda tanya tadi berakhiran kasroh, kemudian yang kedua tanwin, dan tanwin ini tidak harus domatain, dia bisa fatatain, jadi bisa rojulan, bisa rojulin, bisa imro'atun, bisa imro'atan, bisa imro'atin. Jadi kalau ketemu tanwin itu adalah tanda isim. Yang ketiga diawali alif lam. Ini ya, jadi kalau ketemu ada kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia kata, dalam bahasa Arab itu kalimah, itu yang diawali oleh alif lam, maka dia adalah isim. Yang keempat, diawali huruf jar. Nah, kemarin sudah dijelaskan sama Ustadz apa itu huruf jar. Ini ya di sini ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba ya. Bi, kali ya. Ini adalah huruf jar, di mana huruf jar ini setelahnya akan diikuti isim, yang isimnya akan menjadi majrur. Majrur atau kasroh. Ya, jadi tadinya an-nasu ketemu min, jadi minan nasi. Jadi bukan nasu lagi, tetapi dia menjadi majrur karena dia ketemu huruf jar. Jadi tanda-tanda isim yang keempat adalah diawali huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar di depannya, ini min, fi, nah maka kalimat setelahnya ini adalah suatu isim. Ya. Yang kelima adalah tanda-tandanya adalah berupa kata majemuk atau idofah. Kita ulang lagi. Idofah itu adalah kata majemuk di mana ada dua isim yang memberikan arti baru. Jadi dia digabungkan dua isim memberikan arti baru. Nah, di mana isim yang pertama namanya mudhof. Ini yang di sandar-sandaran ini dicoret aja ya, karena agak ribet malahan. Jadi isim pertama namanya mudhof, isim kedua namanya mudhof ilaih. Isim pertama yaitu mudhof, syaratnya tidak boleh diakhiri tanwin dan tidak boleh diawali al. Kita lihat di sini, tadinya dia tuh saubun, menjadi karena nggak boleh dia ada tanwin menjadi taubu. Kalau dia mau kita jadikan idofah ya. Taubu, kemudian lihat mudhof ilaihnya, dia wajib majrur. Kata kedua, yang tadinya al-hadidu, dia harus majrur menjadi al-hadidi. Lihat, jadi kalau dia sudah menjadi idofah, dia menjadi saubu hadidi. Saubu ini kita lihat tidak diakhiri tanwin dan tidak ada alnya. Yang kedua, tidak boleh mudhof ilaihnya harus majrur. Nah, ini ya, jadi ini adalah bentuk idofah. Kalau satu-satu kan baju dan besi, tapi kalau sudah dijadiin satu, ini jadi kata baru yaitu baju besi, gitu ya. Nanti ini belajar idofah lebih lengkap di modul berikutnya. Nah, tapi di sini kita mengenali bahwa kalau ada dua kalimat, maksudnya dua isim, kemudian yang bergabung, kemudian dia yang pertama tidak ada al dan tidak ada tanwin, dan yang kedua dia majrur, maka ini adalah idofah, dan idofah adalah salah satu tanda isim, gitu ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut tanda-tanda dari fiil. Tanda fiil pertama diawali lafaz qad. Kedua diawali sa. Ketiga diawali saufa. Keempat berakhiran tak nih sakinah. Jadi ada tak yang mati ya. Nih. Qalat, zahabat ya. Nah, di sini kemudian yang kelima diawali huruf mudhore, anaitu, alif nun ya ta. Alif nun ya ta. Nah, ini adalah tanda-tanda fiil. Tapi sebenarnya tanda-tanda fiil ini baru sebagian karena modul 1 ini kita fokus di isim. Nanti di modul 2 kita akan belajar fiil lebih banyak. Nah, jadi di sini sementara
kita belajarnya baru sedikit tanda-tanda fiil ya. Nah, kemudian yang ketiga harf. Harf ini tanda-tandanya adalah ada di modul. Jadi nggak ada tanda-tanda khusus, tapi umumnya dia maksimal 2 harokat. Jadi cuman sedikit. Min, fi, summa, fa, iza, au, hatta. Jadi pendek-pendek ya. Kemudian nanti kita kenali sedikit demi sedikit. Tambahin dikit-dikit. Nah, ini ada sedikit, kemudian di depan ini juga ada wa, au, summa, min ya. Ini huruf juga tadi yang huruf jar, ini pendek-pendek juga, bi, kali, ini juga huruf ya. Nah, sekarang kita mulai kerjakan PR-nya. Nah, ini kita bikin dulu ya. Jadi satu itu kita tulis aja ini isim, 2 itu fiil. Nah, 3 itu huruf ya. Nah, kita coba. Sekarang iza. Bu Suci. Iza apa Bu Suci? Ada yang bisa? Iza termasuk huruf dong. Kenapa? Kenapa huruf? Di sini kan emang pendek, cuman betul. 2 Ya, pendek. Kemudian kita bisa lihat di sini ada ya harf ya, iza ya. Ini ya iza ya. Nah, ada dicontoh. Jadi memang dia pendek dan ada dicontoh, benar ya. Jadi ini adalah 3 ya. Sekarang ja'a. Bunda Rizky. Apa Bunda Rizky? Ja'a. Kenapa fi'il? Itu fathah. Ja'a. Oke. Jadi gini. Di sini kebetulan nggak ada ya tanda-tanda yang pasti ya. Jadi di sini kan nggak ada kot, nggak ada sa, nggak ada sofa, tidak ada tak taknis di akhirnya, kemudian tidak ada huruf mudhore. Nah, tapi memang tanda-tanda fi'il tadi kan belum lengkap dia. Nah, di sini yang jelas tidak ada tanda-tanda isim. Jadi dia tidak berakhiran kasroh, tidak ada tanwin, ya kan? Jadi bukan isim nih. Kemudian tidak ada al, tidak bukan idofah, tidak didahului huruf jar. Jadi ini tidak ada tanda-tanda isim. Maka ini kita golongkan sebagai fiil. Nah, nanti tanda-tanda fiil yang lebih lengkap akan ada di modul berikutnya. Sekarang nasrullahi, ini jadi 1 ya. Nasrullahi. Siapa mau coba? Ini apa nih? Saya Dok. Ayo silakan. Isim ya Dok. Kenapa? Idofah. Betul. Tanda-tanda indofahnya apa? Tidak ada tanwin. Kata pertama fathah, doma. Kata keduanya kasroh. Iya. Jadi dia boleh doma atau fathah atau kasroh ya, tapi dia tidak ada tanwin, ya. Tidak ada tanwin. Jadi boleh sih dia boleh doma, boleh fathah, boleh kasroh tergantung nanti kedudukannya, tetapi dia tidak, yang penting dia tidak bertanwin dan tidak ada al, ya. Jadi ini adalah benar, ini adalah idofah. Jadi ini adalah tanda isim. Wah, siapa mau coba wah? Bu Nur Cahyanti. Wah apa Bu? Pak Agus apa Pak Agus? Iya Ustazah. Bu. Ih, Bu Nur ya ini ya? Ya Allah, Bu Nur ngapain ikut di sini? Bu Nur udah jago, nggak usah jawab. Ibu nggak jago. Wah, itu huruf. Iya, huruf ya. Di depan bisa dilihat ya.
Ya. Bu Nur rajin amat, Bu Nur. Ampun. Masya Allah. Emang saya ikut di Pak Yusuf udah Oh, bilang. Masya Allah. Nih, ini wa ya. Jadi wa ini adalah huruf. Jadi dia pendek dan sudah ada contohnya ya. Di Ya. depan udah dikasih di modul. Jadi wa itu adalah huruf. Ya. Lanjut. Al-Fatahu. Ayo, siapa Pak Heri? Ini termasuk isim dok, karena ada depan huruf alif lam. Ada al ya. Oke. Ada alif lam, benar. Jadi ini adalah isim. Lanjut. Ijtahada. Bu Alis. Fiil. Fiil. Itu Iya. kenapa, Bu? Karena diawali dengan huruf ya. Ya, ada huruf alif ya. Ada ainaitunya ya. Tapi sebenarnya itu sebenarnya masih belum tepat benar ya. Jadi tapi benar ini fiil. Sama ya, sama ja'a tadi, dia tidak ada tanda-tanda isim di sini. Tanda isim. Karena tidak ada tanda-tanda isim. Sementara si i-nya ini sebenarnya ini adalah bagian dari ininya, apa namanya, dari ifta'ala ya. Jadi ini bagian dari wazan. Nanti kita belajar di ini berikutnya, di modul berikutnya. Ya, jadi ini sementara adalah karena tidak ada tanda-tanda isim. Oke. Muhammadun. Muhammadun isim. Ayo. Isim. Kenapa? Kenapa isim? Karena nama orang. Tanwin. Nama Tanwin. orang. Iya, Jangan tanwin. gitu. Karena apa tanwin ya? Karena Ya. ada tanwin ya. Jadi sesuai dengan tanda-tanda yang tadi sudah dibahas. Tanwin ya. Tuh. Ibu, kalau kita ini nama orang bisa nggak? Bukan dia orang juga. Ya bisa sebenarnya. Tapi itu kan artinya kita sudah harus lebih ngerti kan. Udah mesti ngerti artinya gitu. Boleh sih. Cuman memang di sini kita tuh yang penting tanda-tanda dari isim yang ada di sini gitu. Tanpa perlu tahu artinya, tanpa perlu tahu itu apa. Jadi kita cari tanda-tanda isimnya karena nanti itu akan kepake kalau kita buka Quran nih. Kita walaupun kita nggak tahu, belum tahu artinya, kalau kita lihat ada tanwin, oh ini isim nih gitu. Ya. Wa. Huruf ya, ini sama tadi udah ya. Hasanun. Buning. Hasanun apa buning? Mama, ayo. Lagi mulai tahu. Mulai. Isim, Siapa? Bu. Isim. Kenapa Isim. isim? Kan kiri dengan Tanwin. iya tanwin. Tanwin ya. Iya, Bu. Di jar ya, Bu, itu didahului dengan jar. Isim, Bu. Fi. Ayo fi dulu. Huruf jar, dok. Ya, huruf ya. Iya. Dia huruf. Karena tadi ada ya di depan ya. Sekarang Fahmi Darsi. Ini juga jadi satu nih. Isim. Karena Kenapa? diakhiri dengan Ada alif kasroh. lam. Alif lam diakhiri dengan kasroh. Ya. Diawali dengan huruf jar. Ya, oke. Jadi si Fahmi ini adalah isim karena dia di akhiri kasroh. Ya. Adarsi di sini ada alif Alif lamnya. lam, ada kasroh. Banyak nih tanda-tandanya ya. Ya. Nah, sekarang Fahmid Darsi apa tuh? Bentuk apa dia? Tadi yang kita belajar dua isim. Idofah bukan Nah, Bu. idofah ya. Jadi tanda-tandanya banyak nih. Jadi dia itu suatu idofah nih Fahmid Darsi, lihat dia tidak ada tanwin. Dia tidak ada al si mudofnya. Mudof ilaihnya yaitu adarsi, dia majrur ya. Nah, lihat di sini bahwa mudof bisa kasroh. Tadi ini nasru kan dia domah, tapi ini kasroh. Kenapa dia kasroh? Karena ini habis
Fi adalah huruf jar. Jar. Setelah huruf jar harus Kasroh. kasroh. Jadi dia fahmi bukan fahmu, ya. Oke. Jadi ini tanda-tandanya banyak. Ini fahmi darsi adalah isim. Iza. Iza huruf. Ya, tadi udah ya. Ya. Dakhola. Dakhala fiil. Fiil. Kenapa fiil? Karena apa namanya waktu ya, menentukan waktu kali ya. Tidak ada tanda-tanda isim. Betul. Karena tidak ada tanda-tanda isim ya. Sementara itu ya. Belum sampai ke waktu nih. Fiil belum ini. Belum nyampe kita. Nanti yang lebih dalam di berikutnya. Aduh, ya, kangen banget ya. Ya, ini Buat apa? Bu itu, Pak? nah, ahadakum ini juga Isim fiil. Pengganti, kata pengganti. Isim. bukan. Ini adalah sama, ini dua huruf nih, dua kata nih. Idhofah. Ya. Ini idhofah ya. Astagfirullah. Ini ya, jadi dia dua isim yang berdampingan satu sama lain membentuk kata baru ya. Ini termasuk idhofah. Jadi ini tidak ada tanwin. Dan yang kedua ini sebenarnya majrur, tapi karena dia domir, dia majrurnya tidak berubah. Nanti belajar isim domir di belakang. Jadi ini adalah idhofah. Isim. Al-masjida. Isim. Isim. Ada alif. Kenapa? Didahului oleh alif lam. Betul. Ya, pintar. Sekarang fa. Huruf. Ya, la. Huruf. Ya. Ini 2 ya, jadi ini 3 dan 3. Kejauhan. Nggak enak jadi merah di baju ya. Ini lagi pengarahan dulu. Oke. Yajlis. Iya. Kenapa? Itu Ada ada. ya. Ya. Ada ya, betul. Ada huruf ya, ada huruf mudoreknya ya. Didahului ana itu. Keren banget ya. Lanjut, hatta. Kata huruf. Ya, ada ya di depan ya. Yarka'a. Fiil. Fiil. Kenapa? Ada huruf Ya. ya-nya di depan. Ya, betul. Rok apa ini? Isim. Isim. Kenapa? Di akhir. Betul, diakhiri kasroh. Ya, pintar. Keren banget ya. Inna. Bu, maaf ya. Siapa ini? Indah huruf. Di depannya. Ya, Sama aja. Iya, huruf ya. Sama aja deh. Alma'a. Isim. Kenapa? Ada alif lam. didahului dengan alif Ya. lam. Tohurun. Coba Pak Amin. Isim. Isim. Ya, kenapa? Diakhiri oleh Tanwin. Tanwin. Ya. Tanwin. La. Ah, huruf. Ya. Yunat jisuhu. Sorry, ini gini. Fiil. Isim. Yunat jisu. Fiil. Ada dua. Fiil. Kenapa Pak? Fiil. Karena Ya. Huruf ya ya. gimana sih Nah, Bi? ini ada hu ya. Hu ini sebenarnya nanti kita belajar ini domir ya. Hu ini adalah isim. Ini nanti domir kita belakangan belajarnya. Syai'un. Syai'un isim. Fiil. Kenapa? Ada tanwin di belakang. Ya. Isim. Oke. Oke, udah pintar. Sekarang ada yang bertanyain nggak ini? Udah jelas ya?
kesimpulannya. Oke, kita lanjut ya. Ini sedikit, jadi dia itu kan isim mu'rab. Kita lagi belajar nih tentang isim mu'rab ya. Dia belakangnya itu dia bisa berubah. Harokat huruf terakhirnya maksudnya dia bisa berubah ya. Tergantung dari nanti kedudukannya dalam kalimat. Dalam jumlah itu kedudukannya apa itu akan mempengaruhi harokatnya. Lihat di sini dia bisa jadi rojulun atau ar-rojulu, bisa jadi rojula, bisa jadi arojuli. Dia akan jadi arojulu kalau dia itu menjadi subjek di dalam jumlah itu, di dalam kalimatnya. Jadi dia bisa itu kalau dari subjek dia menjadi rojul. Kalau dia fathah ini akan artinya dia menjadi objek. Sedangkan kalau dari dia kasroh itu dia artinya menjadi keterangan, gitu ya. Nah nanti di belakang akan dipelajari lebih dalam. Nah kita sekarang kita belajar ini. Halaman 16 ya sekarang PR-nya ya. Halaman 16. Oke. Nah, Jadikan musanna. Jadikan musanna. Musanna Ya. adalah dua ya, jumlah dua ya. Ganda. Jadi bagaimana caranya? Jadi dari isim mufrad atau tunggal yang an, in itu ya, kebetulan di sini un, ini kita tambahin alif dan nun sehingga bunyinya ani, atau ya dan nun sehingga bunyinya menjadi aini, gitu. Nah, kapan dia ani atau aini? Ani adalah kalau dia menjadi subjek dalam kalimat itu. Tetapi kalau dia menjadi objek atau keterangan, bunyinya menjadi aini, gitu. Ya, kita coba ya. Waladun menjadi waladani dan waladaini. Muslimatun menjadi muslimatani dan muslimataini. Oke. Bu Yosita. Ya. Rasulun. Jadi apa? Jadi Rasulani ya dan Rasulaini. Betul. Pak Heri. Nabiyun. Nabi. Ya, nabi apa? Nabi ini nabi. Nabi. Ayo, tambahin ani. Tambahin ani. Jadi apa? Jadi tambahin alif dan nun. Jadi bunyinya jadi ani dan aini, Pak. Nabiyun. Jadi apa? Nabi. Ini. Apa Pak? Kurang keras, Pak. Coba ada yang bisa bantu? Nabiyun. Nabiyani dan Nabiyaini. Ya, Nabiyani dan Nabiyaini. Ya, lihat ya, jadi unnya hilang. Unnya hilang. Lihat ini ya, dun ya, dun. Unnya hilang, dikasih fathah, tambahin alif dan nun. Bunyinya waladani. Waladun jadi waladani. Nabiyun, nabiyani. Ya kan? Satu lagi, nabiyaini. Ya, bisa ya, Pak? Ya. Oke. Sekarang muslimun. Pak Amin. Pak Amin monitor, Pak Amin. Ya, silakan Pak Amin. Ya, muslimun. Jadi muslimani. Ya. Muslimani. Sama? Satu lagi. Muslimaini. Muslimah. Ya. Muslimah. Muslimati. Bukan. Muslimani. Ani sama aini, Pak Amin.
Muslimah jadi muslimani. Gitu ya, Bu. Satu lagi. Yang ini, yang Satu lagi. maini, yang aini. Lima ini. Betul. Ya Pak Amin. Jadi muslimun menjadi muslimani dan muslimaini. Tadi ya, jadi dia menjadi muslimani kalau dia nanti kedudukannya sebagai subjek. Tapi dia akan menjadi muslimaini kalau dia kedudukannya adalah objek dan keterangan. Lanjut. Kafirun. Bu Dewi. Bu Dewi, itu enggak? Monitor enggak? Bunda Rizky deh, Bunda Rizky. Kafirani, Ya. kafironi, kafiroini. Betul. Piro ini. Betul ya. Mudrosatun. Mudrosatun. Mas Ferus. Pak Ferus. Ayo Pak Ferus. Mudrosatun. Madrasatun. Salah. Madrosatun. Ayo silakan. Siapa nih? Siapa yang bisa? Satani, Ya. madrasatani dan madrasataini. Ya, madrasatani dan madrasataini. Ya, betul. Betul ya. Saburotun. Bu Lili. Saburotaini. Betul. Ya. Usmanu. Usmani dan Usmaini. Apa? Usmani dan Usmaini. Bukan Usmaini. Ayo yang benar apa? Usmanaini. Betul. Nunnya Usmanaini. jangan hilang. Jadi bukan Usmaini. Usmanaini, ya. Usmani. Usmanaini. Ya, Usmanaini. Salmanu. Bu Sela, ini Bu Sela apa Pak Sela ya? Salmanaini. Ya. Salmanaini. Ya, Salmanu. Salmani dan Salmaini. Oke. Apa? Salmanani. Salmani dan Ya, Salmaini. bukan Salma ini loh ya. Salmanani. Salmanaini. Betul ya. Salmanaini. Ya, Salmanani, Salmanaini. Oke. Salmanaini. Betul ya. Salmanaini. Ilmun. Buning. Ilmaini. Ya. Ilmaini. Alimun. Ini Mas Aku ini apa? Akensia siapa Akensia? Oh, belum nyambung ya. Pak Sro ini Pak Sro ya? Pak Sro atau Bu Sro? Silakan. Alimun. Kok nggak kedengeran ya? Alimun, alimani, alimaini. Betul. Lanjut. Yadaini. Oh, sorry. Ini sekarang dijadikan mufrad. Ya, sekarang kita menjadikan mufrad. Nah, kalau mau jadiin mufrad, tinggal dibuang huruf tambahannya. Alif dan nunnya atau ya dan nunnya, kemudian dikembalikan menjadi fathah tain. Nah, coba. Yadaini jadi apa nih? Yadun. Yadun. Rijlani. Rijlun. Betul. Gampang ya. Rojulaini. Rojulun. Iya. Babaini. Babun. Babayan. Babayan. Babun. Babun. Jannatani. Jannatan. Jannatun. Jannatun. Itu aja semua. Oke. Lanjut. Nah, sekarang jamak muzakkar salim. Jadi kalau jamak dia dibedakan ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita bikin jamak muzakkar salim. Caranya adalah dibuat dengan tambahan waw dan nun. Bunyinya una. Atau ini juga subjek. Kalau dia jadi subjek bunyinya una.
Kemudian kalau dia menjadi objek atau keterangan bunyinya ina. Jadi una dan ina, ya. Kalau tadi ani dan aini musana, kalau jamak muzakkar salim bunyinya una dan ina. Kita coba ya. Muslimun menjadi muslimuna, Muslimina. Kafirun menjadi kafiruna, kafirina. Yuk, sekarang sobirun. Sobiruna. Sama? Sobirina. Oke. Sobirina. Ya, Bu Endah. Musinun. Musinuna. Ya, musinuna dulu ya. Ya, musinuna dan musinina. Betul. Alimun. Buning. Alimuna. Alimina. Iya. Solihun. Pak Heri. Solihuna. Solihina. Solihina. Ya. Mufsidun. Bunda Rizky. Mufsiduna. Mufsidina. Iya. Jalisun. Bu Endah. Jalisuna. Jalisina. Iya. Sodikun. Sodikuna. siapa nih? Sodikina. Iya. Mukminun. Pak Agus. Mukminuna. Mukminina. Oke. Bagus. Pak Agus. Muflihun Pak Agus. Mublihuna. Mublihina. Pak Agus. Ya udah deh. Bu Sro. Muflihuna. Muflihina. Iya. Syakirun. Pamin. Syakirina. Ya, syakiruna, syakirina. Sekarang kembali kita jadikan mufrad, sama ya, dihilangkan waw nunnya atau ya nunnya dan dikembalikan ke domatain. Musyrikuna. Musyrikun. Musyrikun. Ya, munafiquna. Munafiqun. Fasiqina. Fasikun. Ya, kadzibina. Kazibun. Rahimuna. Rohun. Goribina. Goribun. Syaribuna. Syaribun. Qaiduna. Iya, oke. Sekarang jamak muannas salim. Bunyinya adalah atun atau atin. Ditambahin alif dan ta maftuhah. Lihat ya. Jadi awalnya kalau dia adalah isim muannas dengan tak marbutoh, maka tak marbutohnya dibuka jadi maftuhah ya, jadi kebuka dan ditambahin alif. Jadi solihatun menjadi Hatun panjang. Pakai alif ya. Ya, dan solihatin. Solihatun. Atun itu adalah bunyi untuk dia menjadi subjek. Atin ini untuk objek dan keterangan. Kafirotun menjadi kafirotun dan kafirotin. Oke. Sayyiatun. 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 Ya, sayyiatin. Jannatun. Jannatun. Ya. Makhlukotun. Makhlukotun. Makhlukotin. Ya. Musyrikatun. Musyrikatin. Mu'minatun. Mu'minatin. Zolimatun. Dolimatin. Alimatun. Alimatin. Sobirotun. Oke. Sekarang dibuang lagi ya. Kalau untuk dijadikan mufrad maka tetap huruf tambahannya dibuang dan dijadikan domatain. Mustahidatun.
Ya, mustahidatun. Jayawanatun. Salah. Hawanatun. Salah ini ya. Hayawanatun. Ya. Hayawanatun. Jangan panjang nanya ya. Hawanatan. Alifnya hilang. Hayawatun. Hayawanatun. Ya, betul. Jadi yang hilang ini ya, yang hilang Alifnya. ini hilang, kemudian ganti tak marbutoh. Oke? Hayanawatun. Ya, qanitatun. Qanitatun. Hafizatun. Hafidotun. Ya. Sholihatin. Sholihatun. Ya. Kasiyatun. Kasihatun. Ya. Ariyatun. Betul. Betul. Aliatin. Soimatin. Matun. Ya, soimatun. Oke. Pinter. Pintar semua. Alhamdulillah. Nah, ketemu lagi sekarang ayat baru ini adalah jamak taksir. Ini dia tidak Bunda berpola. jamak taksir anak bingung. Jamak taksir. Ya, jamak taksir ini memang Rada sulit. memang dia nggak ada pola. Jadi kita nanti nambah sedikit dari kosakata. Dari kosakata. Jadi ini memang harus dihafal sedikit-sedikit. Kayak waladun dia menjadi jamak taksirnya auladun. Auladun, ya. Daftarun menjadi Daftarin. Memang nanti sedikit demi sedikit kita akan mengenali, mulai kenalan, nambah lagi dikit gitu. Kayak baitun menjadi buyutun. Ya ini memang harus dibaca dan dihafalkan. Nggak apa-apa, ini pelan-pelan nggak apa-apa, gitu ya. Karena memang dia tidak berpola. Nah sekarang ini kita tadi sudah belajar kan. Ada beberapa macam yang kita sudah pelajari, macam-macam isi mu'rob. Nah, saya tutup dulu ya. Nah, tadi yang kita sudah pelajari yaitu yang pertama adalah isi mufrad atau tunggal. Kedua tadi mu'annas. Ketiga, jamak muzakkar. Keempat, jamak Mu'annas salim. mu'annas salim. Kelima, jamak taksir. Nah, ini sebenarnya tadi kita sudah belajar nih. Kalau mu'annas bunyinya apa? Tak murtabutahun. Bukan. Kok mu'annas sih? Musanna. Musanna dia panjang pakai alif. Pakai alif. Bunyinya nggak usah diapalin hurufnya tambahan. Bunyinya apa? Aini. Betul. Aini. Sekarang jamak muzakkar salim. Unas sama Ani. Ya, una dan ina. Jamak muannas salim? Atun. Betul, atun. Jadi yang 3 ini, nomor 2, 3, 4, ini gampang kita ngenalinnya di sini, gitu ya. Tapi antara mufrad dan jamak taksir memang harus dihafalkan, dilihat di kamus. Di sini sudah disiapkan kamusnya ya. Kamusnya ada di halaman belakang dari modul 1. Jadi memang harus dicocokin gitu. Ini apa sih sebenarnya dia gitu ya. Oke. Kita mulai dari nomor 1. Muhassinatun. Bukan, nggak pakai atun ini. Muhassinatun yang Apa ini jadinya? Jamak taksir ada sulit. Betul. Sebenarnya muhasanatin.
Muhasinat. Bukan. Ini bukan dijadiin jamak, bukan. Ini hanya dikenali ini dia apa. Itu Dia mufrad. jenis. Nah, ini jenis mufrad ya. Sorry, ini apa sih? Aku salah ya. Jamak taksir. Jamak taksir, Bunda, jamak taksir mah ada jamak. sulit, Oh, taksir nih. maaf, ini dijadikan jamak ya. Iya. Ya, jamak taksir. Maaf, salah nih gue. Tenang aja, Bunda, namanya belajar. Maaf. Iya, belum ya. Ini kita menjadikan jamak. Oke. Jamaknya jamak apa gitu. Oke, jadi ini muhasinatun dijadikan jamak muannas salim. salim. Gimana bunyinya? Salim. Muhasanatin. Muhasanat. Muhassinatin. Ya, betul. Ya betul. Muhasinatun dan muhasinatin. Oke. Jamak muannas. Bunda, jadi ini maaf boleh bertanya. Jadi Boleh. yang pelatihan ini jadi bukan cari jamak taksirnya ya? Bukan. Ini dijadikan jamak. dijadikan Jamaknya jamak. sesuai dengan jenisnya. Kalau ini Oke. adalah mufrad muannas, ya ini kan mufrad dan yang bentuk muannas, maka jamaknya dia harus jamak muannas salim. Gitu ya. Jadi Oke, sekarang maq'adun. Mako aidun. Wa'adun. Nih ya, jadi saya tandain ya. Ini kita memang harus kalau di modul sebenarnya ini ada warnanya nih. Yang ini saya tandain. Itu dijadikan jamak taksir kan ya, Bu Ustazah? Betul. Jadi yang ini nih sebenarnya kalau di sini kelihatan nih ada biru-biru dia. Yang biru-biru ini saya tandain merah-merah. Ini adalah jamak taksir. Ini dicari di belakang. Di modul di apa namanya di kamus ya, di kamus belakang ya. Ya. Maq'adun jadi apa? Mako aidun. Ya, carinya ini kita bantu cariin ya yang beberapa nih kita lihat. Maq'idun ya. Kalau yang belum Itu tahu jamak itu taksir ada di dari halaman jamak taksir. 54 ya. 54. Nah, carinya tuh di sini. Mana dia? Nih. Ya. Nih ya. X. Maq'adun. Jadi maq'idu ya. Ada di sini ya tempat duduk artinya. Jadi ini yang pertama adalah bentuk mufrad dan yang kedua adalah jamak taksirnya. Nah, nanti tinggal dicari ya ke halaman belakang karena ada semua tuh yang dicontohin di soal. Oke, lanjut. Babun. Abwabu. Abwabun ya. Babun. Abwabun ya, nanti cari di belakang. Nasirun. Nasyiruna. Nasirina. Betul. Nasirina. Kenapa? Karena dia muzakkar ya. Soimun. Soimuna. Soimina. Betul. Soimatun. Imatin. Imat. Soimatun. Bukan soimatani. Soimatun. Soimatin. Oke. Soimatun. Ya. Mujtahidatun. Mujtahidun. Hah? Kenapa jadi tin? Ini muzakkar. Mujtahidina. Nah, betul. Jadi lihat kalau dia muzakkar bentuknya una dan ina ya. Mujtahiduna dan mujtahidina karena dia nggak ada tuh. Nah, sekarang ini nih. Mujtahidatun nih. Baru nih muannas nih. Mujtahidatun. Mujtahidat. Mujtahidatin. Iya, betul ya. Oke. Jangan kebalik ya. Oke. Sekarang kursiun. Nah, ini ada tanda merahnya nih, cari di belakang. Karosiun. Ya, karosiun. Kolamun, cari belakang juga. Lamun. Aklamun. Ya, fasikun.
Fasikuna. Fasiqina. Bagus. Nahrun, cari di belakang nih. Anharun. Ya, anharun. Anharun. Nabiyun. Anbiya'u. Anbiya'u. Ya, ini Ambiya'u. ya. Sodiqotun. Sodiqotin. Ya, Sodiqotin. bagus. Musyrikatun. Musyrikatun. Ya, jago, pintar. Faizun. Faizina. Ya, jannatun. Jannatun. Iya. Jannatin. Nurun. Nah, ini lihat di belakang juga nih. Anwarun. Ya, Anwarun. Nah, udah jago-jago nih. Alhamdulillah. Selesai ya. Nah, sekarang ini tadi ya kita sudah singgung-singgung. Jadi dia itu ada 3 kedudukan. Dia ada marfu, ini pangkat tertinggi yang sebagai subjek. Kemudian pangkat tengah itu adalah mansubun, dia adalah sebagai objek. Dan pangkat yang paling rendah itu majrurun adalah sebagai keterangan. Nah, pada isim mu'rab, harokat terakhirnya bisa berubah. Antara lain ini ya, kalau dia maka dia menjadi subjek. Kemudian dia jadi dia menjadi objek atau dia bentuk mansub ya. Dan in adalah bentuk majrur, yaitu bentuk yang paling rendah, dia menjadi keterangan. Gitu ya. Oke. Nah, ini sudah belum ya? Belum. Ya. Terakhir ini kemarin. Terakhir ini, Bu Ustazah. Oke, kita bahas ya. Jadi oke, nggak apa-apa. Jadi gini, nah sekarang tadi kita sudah belajar 5 macam ya. 5 macam bentuk 5 jenis isim mu'rab. Yaitu yang pertama tadi adalah isim mufrad, tunggal, isim musanna, ganda ya, 2. Kemudian jamak muannas salim, yang ketiga, yang keempat jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan kelima jamak taksir. Nah, bentuk yang keenam adalah asmaul khamsah atau isim-isim yang 5. Jadi dia ada isim-isim yang VIP. VIP kenapa? Dia itu berubahnya. Kalau tadi kita belajar ini kan bentuknya kalau dia jadi subjek objek keterangan kan an, in, gitu ya. An, in. Domatain, fatatain, kasrotain. Tapi khusus untuk asmaul khamsah, dia tidak pakai ketentuan yang tadi. Dia pakainya, subjeknya pakai waw. Jadi ini sebagai subjek. Ini sebagai alif. Sebagai objek dia pakainya alif, dan keterangan dia pakainya ya. Jadi bukan abun, aban, abin gitu ya, tetapi dia pakai waw, ya, alif, dan ya. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu dia harus berbentuk idofah. Tadi kita sudah belajar idofah ya, yaitu dia harus 2 isim yang bergandengan, gitu kan, 2 isim kayak gini. Abu dan K. Ini abun dan K. K ini adalah domir ya, kata ganti, tapi dia menempel menjadi 2 huruf, 2 isim ini bergabung menjadi 1 arti baru atau kata majemuk ya. Nah, dia bentuknya idofah. Kemudian dia harus mufrad, dia nggak boleh jamak, dia nggak boleh ganda gitu ya. Terus yang terakhir ini nanti belakangan, ini nanti diterangin terakhir. Nah, jadi bentuknya idofah dan mufrad. Lihat ini abun, tambah K menjadi abuka. Kalau dia jadi subjek, begitu dia jadi objek, diganti menjadi abaka. Wawnya diganti alif. Kalau dia jadi keterangan, diganti menjadi ya, jadi abika. Jadi bentuknya abuka, abaka, abika. Nah, 5 itu apa? Abun, ahun, hum, fu, ini ada waw ya. Ini sebenarnya salah ya. Ini fu. Fu dan zu. Salam. Ina
Gini ya. Main. Nah, jadi ini begitu dia ketemu sama menjadi idofah, maka jadi zumalin, zamalin, zimalin, gitu ya. Nah, sekarang kita coba. Abu Bakrin, jadi apa? Abu Bakar. Abu Bakrin. Mabak. Aba Bakrin. Abi Bakrin. Abu dan Bakrin. Coba deh, aku sama kok jadi bakar. nggak kedengeran ya kalau rame-rame. Bu Endah, coba Bu Endah. Abu Bakrin jadi apa? Jadi Abun dan Bakrin. Bukan. Lihat, ini kan Abu Bakrin, ini adalah bentuk dia kalau dia adalah menjadi subjek. Abu Ya. Bakrin ya. K-nya diganti Bakrin. Bakrinnya nggak usah dirubah-rubah ya, karena dia kan nggak ini. Dia idofah itu tetap harus majrur. Mudhof ilainya kan harus majrur. Jadi abunya yang kita rubah. Abu Bakrin kalau menjadi subjek. Abi. Sekarang kalau jadi objek apa? Aba Bakrin. Abi. Objek Aba. Aba Bakrin. Aba Bakrin. Jadi keterangan Abi Bakrin. Abi Bakrin. Abi Bakarin. Abi Bakrin. Abi Bakrin. Abi Bakrin. Ya, oke. Bakrin. Sekarang Abu Dawuda. Pak Agus, Aba Dawud. betul? Abi Dawud. Abi Betul. Dawud. Sekarang aku Aliin, Bu Yosita. Akho Alin. Betul? Satu lagi? Akhi Alin. Betul. Sekarang Zu Ilmin, Bunda Rizky. Ilmin. Ya. Za ilmi. Za Ilmin, betul? Keterangan? Di ilmi. Ya, Ilmin ya Bu, pakai domatain, kasroh tain ya. Afwan. Oke, sekarang Zu Fadlin, Pak Heri. Zu Fadlin. Zi Fadlin. Objek dulu. Za dulu. Jadi objek dulu. Zu Za dulu. Pak. Za Zi Fadlin. Jadi objek. Bukan. Jadi subjek tuh wow, Zu Fadlin itu menjadi subjek. Nah, sekarang kita jadi objek gimana bunyinya? Jadi objek Ganti dengan alif. diganti Wawnya alif. diganti alif. Jadi Jadi zu. bukan Za. zu. Za. Da Fadlin. Fadlin. Nah, Za Fadlin. Terus keterangannya? Zi Fadlin. Iya, gitu ya, Pak. Oh iya. Jadi zu, za, dan zi. Oke, Fadlinnya tidak berubah. Abu Sa'idin, Bu Lili. Aba Sa'idin, Abi Sa'idin. Oke, bagus sekali. Udah, alhamdulillah. Selesai ya. Nah, ini kita setiap minggu akan nambah materi baru. Jadi memang PR itu mesti dikerjakan, usahakan dikerjakan. Sambil diulang, dibaca gitu ya, dikerjakan, karena kalau nggak dikerjakan terus kita udah lupa. Minggu depan tuh udah nambah lagi, sehingga nanti nggak kepegang. Nah, kalau sudah sedikit demi sedikit tuh lumayan lah. Nah, nanti setelah satu modul bikin ringkasan, karena kan kita ini kan banyak sekali istilah baru ya, apalagi kalau yang kayak saya waktu pertama kali ikut Ustadz itu sama sekali nggak punya basic nahwu sorof sama sekali. Jadi namanya mufrad, mu'rab, aduh udah keriting banget gitu ya. Jadi memang kalau nggak dibikin ringkasan agak kewalahan gitu ininya dengan kata-kata baru itu gitu. Ada musana, ada mu'anas, itu udah waktu itu juga udah kebalik-balik nggak keruan gitu ya. Nah, ini lagi idofah gitu-gitu ya. Jadi memang dibikin catatan, bikin ringkasan yang bikinan kita, sehingga kita tuh bisa lebih gampang gitu ya. Oke, alhamdulillah. Boleh bertanya? Boleh, Boleh silakan. bertanya. Mungkin waktu lagi bikin PR-nya kita juga bikin catatan gitu ya. Terus Ya, langsung boleh. Betul, di foto, di share gitu ya. Boleh, Gitu. boleh, iya. Nanti ini juga rekamannya kita share di grup, ada rekamannya, sehingga kalau ini mau diulang-ulang bisa. Iya, siap. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bunda. Ini yang halaman 9 saya ketinggalan.
Yang masalah jumlah apa namanya? Ini halaman 9 ini. Yang ketinggalan saya. Oh, Yang nggak apa-apa. Ida- Saya tadi juga nggak ini kok, nggak nerangin ulang semuanya. Jadi di sini cuman jadi ini ya, isim itu ditinjau dari perubahan harokat. Jadi ada yang huruf terakhirnya berubah, ada yang tidak berubah. Nah, saat ini kita masih belajar yang isim mu'rob atau yang isim yang huruf terakhirnya bisa berubah. Berubahnya kenapa? Karena tergantung kedudukannya di dalam jumlah. Ya, di dalam kalimat itu tergantung kedudukannya. Tadi dia akan menjadi arrojulu, jadi domah kalau dia menjadi subjek. Dia akan menjadi fathah arrojula kalau dia menjadi objek, kedudukannya di dalam kalimatnya itu. Kemudian dia akan menjadi kasroh atau arrojuli apabila dia menjadi keterangan gitu. Nah, ini tidak berlaku untuk af'alul khamsah tadi, ya kan? Dia akan menjadi waw, kemudian alif dan ya, tergantung kedudukannya gitu. Jadi memang mu'rob itu dia bisa berubah-berubah. Nanti akan ketemu mabni, nanti mu'rob selesai dulu, nanti baru kita masuk ke mabni. Nah, mabni ini tidak berubah, mau apapun kedudukannya dia tidak berubah gitu. Itu aja sih, Bu. Maaf, itu latihan yang halaman 9. Itu kedudukannya 8 kan kali. jumlah. Yang ini kan ijazah nasrul lafat, itu kedudukannya sebagai jumlah pilih apa isimnya ketinggalan. Oh, Jadi sudah nanti Bu ada di rekaman. Nanti ada di rekaman, iya. link rekamannya saya share di grup. Nanti Ibu bisa ikutin. Yang Iya. terlambat tadi bisa di itu. Insya Allah ada di rekaman ya. Alhamdulillah ya. Makasih. Iya, sama-sama. Baik. Ya, kita tutup ya pertemuan hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, iya.